Selamat datang di channel paling mulia sejagat raya. Balik lagi bersama gua Pepep di kali ini segmen ngobrol mistis nih teman-teman. Udah lama kita nggak ngobrol, sering explore mulu. Nah, tapi sebelum gue lanjut jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu ya biar channel ini berkembang dan kalian mendapatkan hiburan yang lebih epic lagi. Di video kali ini, gue mengundang sahabat gue nih. Dulu awal-awal gue bikin video tentang mistis, horor. Ini bintang tamunya nih, Kisodo Buwono. Lo yang udah kangen sama saya. Iya, ini jargon kita ya. Jargon kita ya. Dulu teman-teman yang belum nonton dulu deh. Dulu episode monogram itu ya dari episode 1 sampai 11 apa itu. Ya kita bareng ya. Tuh kita bareng terus ya. Saya cokokin dia dengan dunia mistis. Nah, awalnya dulu gue nggak begitu minat lah di mistis nih, gara-gara episode jadi apa ya, jadi ketagihan gitu. Iya, misi kita apa? Ya, stop pembodohan astral. Stop pembodohan astral. Tuh, kita berangkat dari situ ya Ki waktu itu ya. Iya, dari situ memang. Gara-gara banyak konten yang ibaratnya apa ya? Ya sebenarnya itu konten bagus juga, mereka berkreasi, cuma biar seimbang aja ya. Ya. Biar seimbang aja. Jadi kita menampilkan yang real, no gimmick-gimmick, no setting-setting. Ya itulah sebagai melawan kayak gitulah. Ya, biar seimbang. Nah, ini ada yang lagi viral nih di channel lo, Ki. Iya, kalau di channel gue iya, kalau di luar sana enggak kayaknya. Lagi Di channel gue viral. ya. Gue lihat sekarang ini saat ini nih video ini udah 200.000 penonton viewers. Ya. Subscribernya pun udah naik 4.000 ya nggak salah ya? Dalam waktu 2 hari ya, 4.000. 2 hari. Padahal saat itu kita ada beberapa konten kreator horor sama booster juga yang datang ke lokasi gitu ya. Iya. Kayak siapa? Zona Seram TV, Bugs, terus ada Jolais TV gitu ya. Cuman memang yang menampilkan sisi yang lebih bisa dibilang apa ya? Mengungkap lah apa yang terjadi di kilometer 50 nih. Aduh. Sebenarnya kalau kata mengungkap itu sebenarnya enggak ya. Enggak ke situ sebenarnya. Tujuan awalnya nggak ke situ. Enggak. Tujuan gue nggak ke situ. Cuma itu yang bikin gue bingung. Kan pada saat itu mungkin lo tahu bahwa kita tujuan ada penelusuran lokasi kan? Ya. Gue tuh kayak ada yang menggerakkan untuk melakukan komunikasi. Jadi awal tujuannya gue nggak ya kita udah meeting bareng-bareng kan, kita hanya penelusuran lokasi. Iya. Tapi di lokasi gue nggak ngerti kenapa kok hati gue tuh mengatakan bahwa coba komunikasi. Tapi yang jelas gue tuh perlu apa? Perlu istilahnya gue tuh perlu berpikir keras gitu. Akhirnya gue ikutin kata hati gue, dan gue nggak Berarti banyak pertimbangan pada saat itu. bukan pertimbangan lagi, karena tempat itu ada tempat yang memang berefek banget pada situasi negara kita. Pada saat itu kita meeting, gue juga agak sedikit ragu ya. Karena ya bukan rahasia umum lah, kebenaran diungkapkan di negara kita ini agak sedikit sulit ya. Sebenarnya tujuan awal kita lagi sebenarnya untuk speak up sih gitu. Maksudnya kalau banyak yang mengekspos tempat itu gitu ya, kalau yang banyak menceritakan tempat itu gitu ya, benar-benar jadi perhatian khusus gitu. Betul. Maksudnya bisa jadi perhatian khusus, tujuan kita kan begitu di sini. Iya, betul. Nggak ada tujuan macam-macam kita ya. Maksudnya nggak ada tujuan kita mau pansos atau apa gitu ya. Ya gila aja orang yang mau berpikir itu untuk apa, naikin rating misalnya atau konten gitu. Gua rasa orang itu ya nggak pantas lah gitu. Iya, betul. Kan itu berujung panjang juga tuh sebuah kejadian itu katanya sekarang Front Pembela Islam ya akan mau dibubarkan ya? Udah
Sudah ya, Bang? Sudah dibubarkan. Udah 2 hari ini 3 hari ini ya. Nah di sini gue mau sedikit lah dengar curahan hati Ki Sorobono nih. Iya. Kan lu naik Ki. Udah pasti kalau kita mengangkat sesuatu yang viral, pro dan kontra itu udah pasti lah ya di Pasti. masyarakat kita, di netizen. Nah lu menyikapi yang hujatan-hujatan itu gue gak sanggup. Gue bacanya ini gila. Ya. Ada yang bilang lu, ya itu dia settingan, ada Ya. yang nggak percaya dengan gue tuh udah lama ya. Ya. Yang apa media cara berkomunikasi dengan jin itu dengan cara kertas dan rokok gitu ya menyikapinya. Jadi gini, kalau jin itu udah pasti menyesatkan. Jin itu memang sebagian jin itu memang menyesatkan, bro. Jadi perlu digarisbawahi memang jin itu menyesatkan. Makanya gue itu nggak pernah mengajak orang untuk percaya dengan apapun yang gue lakukan itu loh. Syukur-syukur memang ada jin yang baik yang memberikan informasi yang baik. Tapi sekali lagi lo tahu kan kalau cara kerja gue. Jadi gue nggak hanya ada jadi perlu pertimbangan khusus ya. Perlu pertimbangan khusus untuk gue ungkapkan apapun di setiap channel gue lah. Yeah. Karena gue selalu berpikir takutnya ini jin nyesatin, gue sering gitu ya. Ini bener kan takutnya jin nyesatin. Karena gue supaya berulang-ulang kali melakukan komunikasi itu walaupun no record biasanya. Maksudnya memang gue berulang-ulang kali karena memang jin itu sifatnya menyesatkan. Jadi gue walaupun sebenarnya gue juga nggak pengen orang juga percaya dengan apa yang gue bawa gitu ya, apa yang gue tampilkan gitu. Yang jelas semuanya yang penting gue nggak settingan. Gue tidak ada gimmick-gimmick di kertasnya. Yang penting gue itu menyajikan apa adanya real gitu. Terkait hasilnya, gue nggak pengen ngajak teman-teman juga percaya dengan hal itu karena jin itu menyesatkan gitu. Mudah-mudahan aja ada hal yang memang bisa terkuak kemudian benar diruntunkan ceritanya misalnya berkaitan dengan tempat tersebut gitu ya, ternyata benar ya walau alam bro. Bahkan sampai waktu itu ya apa yang di makam keramat apa gitu ya, Makam Keramat Manisin ya, itu malah kita meluruskan hal simpang siur di situ ya. alhamdulillah sih bro gitu ya. Menurut gue bisa dikatakan berhasil ya, bukan berhasil maksudnya gue bisa mengungkapkan apa yang gue rasa gitu tentang tempat itu gitu ya, dan gue sampaikan langsung ke juru kuncinya kan. Iya. Kalau teman-teman mau nonton, gue sampaikan langsung ke juru kuncinya apa yang gue terima dari simbol itu. Betul. Jadi nggak selalu tuh apa ya negatif gitu, pasti ada sisi yang bisa kita ambil, sisi positif yang Betul. meluruskan gitu. Tapi yang jelas sekali lagi jin memang menyesatkan. Intinya jin memang menyesatkan. Nah terkait yang kilometer 50 nih, kan lu berkomunikasi dengan jin. Nah banyak yang bilang kalau jinnya bohong gimana? Itu tadi. Tapi kalau untuk saya lagi ya, jin itu menyesatkan, jangan terlalu percaya, dan saya tidak mengajak teman-teman harus percaya dengan yang saya tampilkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada sisi-sisi yang bisa teman-teman ambil berkaitan dengan channel-channel gua gitu bro ya. Jadi kalau untuk konteksnya kilometer 50 dan gua alhamdulillah banget, gua merasa ini adalah jin muslim. Oh berarti kemarin itu pada saat komunikasi nih muslim. Gua meyakini ini adalah Yakini. jin muslim. Gua pribadi ya meyakini adalah jin muslim yang pada saat itu gua di lokasi tidak bertujuan untuk melakukan komunikasi, dan akhirnya gua melakukan komunikasi. Dan setelah gua kan nggak bisa komunikasi di situ tuh, maksudnya memberikan simbol itu nggak bisa gua katakan langsung karena gua takut di situ karena banyak banget satu, gua nggak konsentrasi ya. Akhirnya gua alihkan langsung malam itu juga gua komunikasikan, maksudnya gua cek simbol itu, kemudian ya gua berpendapat bahwa meyakini bahwa ini adalah jin muslim. Insyaallah mudah-mudahan jin muslim ya, gue tidak memanggil korin loh ya, bukan korin ini. Jadi yang masuk ini adalah ras jin, jelas-jelas ras jin. Jadi bukan korin ataupun bukan ruh. Sekali lagi ya, ruh kalau orang sudah meninggal ada di yang itu di alam kubur. Jadi bukan ruh dan bukan korin juga, yang menurut gue itu bukan korin karena gue meyakini adalah jin. Karena kalau gue baca di komen juga Ki, katanya ada yang minta coba kenapa nggak korinnya dipanggil ya. Korin yang si korban ya, Laskar Front Pembela Islam itu. Nah, ini perlu digarisbawahi ini ya. Gue tuh nggak bisa milih-milih. Gue nggak bisa, dan gue nggak
tidak melihat wujud mereka ya sekali lagi ya. Gue merasakan kehadiran dan energi. Oke. Satu. Gue bisa merasakan energi, ini ras mana, ini ras mana, ini ras siapa, ini jenis jin apa. Gue bisa, tapi wujudnya gue siluet, maksudnya siluet aja, nggak real nyata gitu. Gue sering bilang sama lu ya, sama teman-teman juga yang sering ikut explore, gue tuh nggak pernah ngeliat wujudnya langsung, terkadang cuma hanya siluet. Dan itu pun kalau wujudnya mulai nyata juga ya nggak sempurna gitu. Itu mungkin kelebihan gue cuma hanya di situ aja. Dan gue nggak bisa milih-milih bro. Nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Siapa yang bisa duluan masuk untuk memberikan simbol ya itu berarti dia. Oh gitu. Itu mungkin juga itu keterbatasan gue juga ya. Jadi gue nggak bisa milih-milih gitu. Ayo lo masuk gitu ya. Gue bukan orang yang dikatakan orang yang berkaroma atau sekelas wali Allah atau Nabi Sulaiman yang memang mereka punya kelebihan itu. Karena ada gue lihat di channel-channel sebelah gitu ya, mereka narik jin nih, hop gitu. Gue nggak tahu kalau itu. Ya, mungkin dia sekelas itu kali ilmunya, sekelas wali Allah kali ya, nggak tahu juga. Ya kita nggak boleh berpikir jelek juga ya. Tapi gue tuh nggak pernah bisa memaksa mereka, memilih mereka untuk masuk gitu ya. Karena gue dibatasi dengan hal-hal yang nggak bisa gue ceritakan. Memang ada batasan-batasan gitu ya. Berarti tadi kenapa makanya tidak memanggil si Korean tersebut. Nah, di sini ada nih kertasnya yang kemarin digunakan untuk komunikasi. Ya, ada dua nih, teman-teman kalau udah nonton ya. Gue minum dulu ya. Ayo silakan, sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Gimana nih? Hujatan masih terus gitu, tapi yang dukung juga makin banyak ya. Gue sebenarnya nggak mencari dukungan dan gue juga tidak menepis kritik atau hujatan ya. Itulah demokrasi. Silakan aja berpendapat apapun, gue senang. Tapi bikin lu nggak bisa tidur nggak sih kayak gitu? Kalau nggak bisa tidur, gue biasa tidurnya emang pagi. Bukan, maksudnya gue lebih ke arah gini. Mudah-mudahan aja orang-orang yang berpikir tidak baik itu jadi orang-orang itu akhirnya menjadi berubah pikiran gitu ya. Yang tadinya berpikir A jadi B gitu, tapi gue tidak memaksa mereka juga untuk ke situ gitu. Jadi gue ya wajar-wajar aja lah. Intinya ya tak kenal maka tak sayang. Mungkin belum kenal gimana cara Kisodo berkomunikasi gitu ya. Intinya sih gitu sih. Iya, belum lihat channel gue sebelumnya. Ya. Jadi wajar lah mereka mungkin kalau udah kenal kan sayang ya gitu. Ya. Nah, ini nih satu gambar yang gue lihat di komennya juga wow ya, kacang ya kamera ya. Ini gue nggak tahu bentuknya kayak gimana karena ya mereka jinnya juga nggak sempurna ya menggambarkannya ya. Semuanya ya, semua yang gue memakai media komunikasi ini nggak pernah sempurna gitu. Jadi seperti ini. Nah, hasil komunikasi Kisodo apa nih? Banyak yang mengatakan hal lain loh tentang ini. Betul, itu dia. Dan itu mungkin gue bisa bilang adalah bukan simbol yang teman-teman maksud ya. Bukan. Jadi memang gue nggak bisa menceritakan seutuhnya semua simbol ya bro, karena memang gue udah ada video gue yang mau launching, jadinya udah tinggal di launching aja. Dan itu ada jadwalnya. Kenapa gue nggak langsung di launching kemarin itu ya memang karena ada jadwal, teman-teman, ada jadwalnya. Jadi nggak etis juga kalau gue lengkap atau melewati yang sudah terjadwal itu kan. Ada buhul satu dan penarikan satu lagi gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi gue mungkin minggu depan udah mulai launching tuh video gue gitu. Jadi yang jelas simbol ini adalah gue mengatakan langsung maknanya ya. Untuk gambarnya ini simbol apa mungkin di channel gue. Jadi ini adalah simbolnya. Karena kenapa gue yakin ini adalah gue sampai nggak ngerokok karena gue merasa apa ya bro? Merasa gue tuh bukan bangga ya, gue bukan bangga, maksudnya gue merasa kayak tersanjung karena gue meyakini bahwa ini memang jin muslim gitu ya. Gue senang banget mau ada jin muslim yang bisa melakukan komunikasi gitu. Dan ini adalah simbol umat Islam. Gue mungkin bisa bilang gitu aja ya. Simbol umat Islam. Gue berhenti. Karena banyak yang mengartikan ini tuh sebut ya, boleh ya?
Ya, semuanya kalau mau lihat di komentar sudah banyak tuh yang bilang kayak gitu deh. Karena kita juga takut gitu loh, aduh, karena bisa jadi setelah video ini atau apa mungkin dipotong-potong lah, di-cut gitu ya video kita akhirnya bilang, pokoknya intinya lihat aja di kolom-kolom komentar episode bonus. Tapi intinya ini baik lah. Ini simbol umat Islam, intinya begitu deh. Simbol umat Islam, betul ya, simbol umat Islam. Dan tadi gue bilang gue kayak merasa, gue bangga ya baru kali ini gue komunikasi dengan jin muslim, maksud gue gitu lah. Ya keyakinan gue sekali lagi. Gue nggak ngebawa siapapun yang nonton ini kita ataupun nonton channel Episode Bonus untuk percaya, ya. Jangan maksudnya mempercayai 100% gitu ya. Betul. Kalau saya tidak mau teman-teman itu akhirnya meyakini bahwa itu benar, saya tidak mau dan membawa teman-teman untuk percaya dengan setiap konten yang saya tampilkan itu. Semua kembali lagi silakan ambil yang menurut kalian baik gitu. Iya, intinya apa yang positif yang bisa kalian ambil sebanyak-banyaknya, yang negatif ya saring lah ya. Boleh dikritik kalau kita nggak apa-apa. Kita siap membuka untuk teman-teman kritik gitu. Jadi di video gue ini ngebahas yang ini tentang simbol umat Islam. Untuk simbol-simbol yang lain ada di Jolais TV ya, jangan lupa nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung nonton ke Episode Bonus Official ya, part 2 insya Allah itu mudah-mudahan memberi jawaban yang sebenarnya yang saya komunikasikan. Gue nggak deg-degan sebenarnya karena kalau deg-degan sih memang deg-degan, takutnya saya tidak menyampaikan ini dengan sempurna gitu. Tapi yang jelas saya meyakini itu bahwa itu ada simbol yang memang harus disampaikan lah. Memang harus disampaikan melalui gua kali ya. Baik lah. Mudah-mudahan baik gitu buat kita gitu ya. Mungkin begitu deh. Di sini kita juga nggak menggiring opini ke salah satu pihak ya. Karena percayakan pada bangsa ini bro. Percaya walaupun banyak hal-hal yang membuat kita, mungkin teman-teman atau siapa gitu, masyarakat yang banyak sudah mulai tidak percaya misalnya gitu ya. Tapi saya di sini memberikan bahasanya itu mengajak ya, supaya teman-teman itu lebih percayakan lah, masih banyak orang-orang baik bahwa di negara ini, masih banyak orang-orang baik di pemerintahan kita, masih banyak. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai terbawa hoax ya, apapun lah itulah yang bisa menghancurkan keutuhan bangsa gitu ya. Betul begitu ya. Betul. Karena dulu bangsa ini diperjuangkan oleh orang-orang yang rela mati bro. Rela meninggalkan apapun gitu ya, untuk memperjuangkan bangsa ini gitu. Jadi sayang banget kalau kita bisa tercerai-berai gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, negara ini juga negara hukum ya. Di negara hukum, biarkan hukum yang berjalan sesuai proses, kita tinggal ya menerima hasilnya seperti apa. Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin sekian aja ya episode kali ini. Kita ketemu lagi di Ngobrol Mistis selanjutnya dengan Kisodo. Teman-teman jangan lupa buat ke Jolais TV, Zona Seram TV, dan Kisodo Bono. Langsung dia akan memberikan apa dia? Selengkapnya Simbol dari komunikasi gua di kilometer 50 itu. Mudah-mudahan bisa bahasanya itu bisa terobati lah ya, penasaran. Sebenarnya gua nggak ada maksud bikin penasaran, maksudnya memang karena ada jadwal itu komen sampai 1000. Wah, lu 1000. Udah tahu gue juga. Ya, terima kasih atensinya sih buat teman-teman sih. Terima kasih atensinya, terima kasih dukungannya. Yang jelas dukungan ini membuat saya jadi lebih bisa lebih berkembang ya. Maksudnya bisa lebih baik lagi dalam memberikan konten-konten yang berikutnya gitu ya. Iya, dia juga kan maksudnya sebagai apa ya? Bisa dibilang paranormal ya. Ya monggo lah, boleh lah, silakan aja. Normal gitu ya, mungkin ikut membantu sedikit memecahkan atau apa ya, memberikan clue-clue lah gitu buat sebuah misteri yang terjadi. Ya mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang baik lah intinya gitu. Tujuan kita itu intinya. Oke, mungkin sekian episode kali ini. Jangan lupa follow Instagram gue di Monogram Production. Instagramnya Kisodo Bono @kisodobono. Oke. Terakhir gue Pepep dan stop pemodoran astral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.